Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat bertemu di video pembelajaran matematika bersama saya, Kak Syarif. Pada kesempatan ini, kita akan membahas konsep dasar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apakah sebelumnya adik-adik pernah mendengar kata trigonometri? Kata trigonometri berasal dari kata bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu trigonom yang berarti segitiga dan metria yang berarti ukuran. Berdasarkan asal katanya tersebut, menurut adik-adik, apa sih pengertian trigonometri? Ya, tepat sekali. Trigonometri adalah cara mencari hubungan-hubungan antara ukuran sisi dan ukuran sudut dari segitiga. Setelah mengetahui apa itu trigonometri, selanjutnya mari kita bahas konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Adik-adik, mari kita pahami cerita berikut ini. Pak Ode adalah seorang penjaga sekolah. Tinggi Pak Ode adalah 1,6 meter. Dia mempunyai seorang anak namanya Ege. Ege masih kelas 4 sekolah dasar. Tinggi badannya 1,2 meter. Ege adalah anak yang baik dan suka bertanya. Dia bertanya kepada ayahnya tentang tinggi tiang bendera di sekolah itu. Dengan senyum, ayahnya menjawab 8 meter. Suatu sore, di saat dia menemani ayahnya membersihkan rumput liar di lapangan, Ege melihat bayangan setiap benda di tanah. Dia mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan ayahnya dan panjang bayangan tiang bendera itu, yaitu diperoleh 3 meter dan 15 meter. Tetapi, dia tidak dapat mengukur panjang bayangannya sendiri, karena bayangannya mengikuti pergerakannya. Jika kamu sebagai Ege, dapatkah kamu mengukur bayangan kamu sendiri? Adik-adik, ayo kita bantu menyelesaikan masalah yang dialami Ege. Pada cerita tadi, terdapat konsep kesebangunan pada segitiga. Mari kita gambarkan segitiga sesuai kisah Ege, di mana AB adalah tinggi bendera, BC adalah panjang bayangan tiang, DE tinggi Pak Ode, dan EC adalah panjang bayangan Pak Ode, serta FG adalah tinggi Ege. Kemudian GC adalah panjang bayangan Ege. Berdasarkan gambar tersebut, ada berapa segitiga yang dapat adik-adik peroleh? Tepat sekali, ada 3 segitiga, yaitu segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan teorema Pitagoras, diperoleh panjang AC sama dengan 17 meter, panjang DC sama dengan 3,4 meter. Sekarang, berapakah panjang F dan G? Untuk menentukan panjang F, kita gunakan konsep kesebangunan pada segitiga. Karena segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC adalah sebangun, maka berlaku FG banding DE sama dengan DC banding EC. Sama dengan 1,2 banding 1,6 itu sama dengan F dibanding 3. Sedemikian sehingga diperoleh F sama dengan 2,25. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, diperoleh nilai dari FC sama dengan G, itu sama dengan akar dari 6,5025, sama dengan 2,55. Sampai di sini, masalah yang dihadapi oleh EG sudah kita selesaikan bersama, yaitu panjang bayangan EG atau GC sama dengan F adalah 2,25 meter. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, kenapa kita juga mencari sisi AC, sisi DC, dan sisi FC? Hal ini berhubungan dengan pengertian trigonometri yang diungkapkan di awal. Berdasarkan segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC, diperoleh perbandingan sebagai berikut. A.
FG banding FC sama dengan DE banding DC sama dengan AB banding AC. Sama dengan 1,2 banding 2,55 sama dengan 1,6 banding 3,4 sama dengan 8 banding 17 sama dengan 0,47. Perbandingan ini selanjutnya disebut dengan sinus sudut C. Ditulis sin X derajat sama dengan 8 banding 17. B. GC banding FC sama dengan EC banding DC sama dengan BC banding AC. Sama dengan 2,25 banding 2,55 sama dengan 3 banding 3,4 sama dengan 15 banding 17 sama dengan 0,88. Perbandingan ini disebut dengan kosinus sudut C. Ditulis cos X derajat sama dengan 15 banding 17. C. FG banding GC sama dengan DE banding EC sama dengan AB banding BC sama dengan 1,2 banding 2,25 sama dengan 1,6 banding 3 sama dengan 8 banding 15 sama dengan 0,53. Perbandingan ini disebut dengan tangen sudut C. Ditulis tan X derajat sama dengan 8 banding 15. Dari ketiga hal ini, ternyata kita memperoleh jika sudutnya atau X derajat sama, maka perbandingan sisi-sisinya akan sama besar. Perhatikan definisi berikut ini. Dalam segitiga siku-siku ABC, sinus B adalah perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis sin B sama dengan sisi di depan sudut banding sisi miring segitiga, sama dengan AC banding BC. Kosinus B adalah perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis cos B sama dengan sisi di samping sudut banding sisi miring segitiga, sama dengan AB banding BC. Tangen B adalah perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Ditulis tan B sama dengan sisi di depan banding sisi di samping sudut, sama dengan AC banding AB. Kosekan B adalah perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di depan sudut. Ditulis kosekan B sama dengan sisi miring segitiga banding sisi di depan sudut, sama dengan BC banding AC, sama dengan 1/sin B. Sekan B adalah perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di samping sudut. Ditulis sekan B sama dengan sisi miring segitiga banding sisi di samping sudut, sama dengan BC banding AB, sama dengan 1 banding cos B. Kotangen B adalah perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Ditulis kotangen B sama dengan sisi di samping sudut banding sisi di depan sudut, sama dengan AB banding AC, sama dengan 1/tan B. Jika aturan perbandingan tadi diperhatikan dengan seksama, maka prinsip matematika lain yang perlu diingat kembali adalah teorema Pitagoras. Dan sisi miring adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku. Hal ini mengakibatkan nilai sinus dan kosinus selalu kurang dari 1. Pada kondisi khusus akan bernilai 1. Sekarang kita akan latihan mengerjakan soal. Diberikan segitiga siku-siku ABC. Sinus A sama dengan 1/3. Tentukan kosinus A, tangens A, sinus C, kosinus C, dan kotangens C. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui sinus A sama dengan 1/3. Artinya BC banding AC sama dengan 1/3. Lebih tepatnya, panjang sisi BC di depan sudut A dan panjang sisi miring AC segitiga ABC memiliki perbandingan
1:3 seperti gambar berikut. Untuk menentukan nilai kosinus A, tangens A, sinus C, kosinus C, dan kotangens C, kita memerlukan panjang sisi AB. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, diperoleh AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Sedemikian sehingga AB sama dengan akar dari 3K kuadrat kurang K kuadrat sama dengan 9K kuadrat dikurang K kuadrat sama dengan 8K kuadrat sama dengan 2 akar 2K. Dengan menggunakan definisi, kita peroleh kosinus A sama dengan AB banding AC sama dengan 2 akar 2K banding 3K sama dengan 2 akar 2 banding 3. Tangen A sama dengan BC banding AB sama dengan K banding 2 akar 2K sama dengan 1 banding 2 akar 2 dikali akar 2 diper dengan akar 2 sama dengan 1/2 akar 4. Sin C sama dengan AB banding AC sama dengan 2 akar 2K banding 3K sama dengan 2 akar 2 banding 3 sama dengan 2/3 akar 2. Kosinus C sama dengan BC banding AC sama dengan K banding 3K sama dengan 1/3. Kotangen C sama dengan BC banding AB sama dengan K banding 2 akar 2K sama dengan 1 banding 2 akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan 1/2 akar 4. Selanjutnya, mari kita lihat soal kedua. Pada sebuah segitiga siku-siku diketahui sin A sama dengan alfa. Maka nilai tan A adalah sin A sama dengan alfa sama dengan 1/4 alfa. Perhatikan sketsa berikut. Dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Sedemikian sehingga AB sama dengan akar dari 1 kuadrat dikurang alfa kuadrat sama dengan akar dari 1 dikurang alfa kuadrat. Jadi, tan A sama dengan alfa per akar dari 1 kurang alfa kuadrat. Adik-adik, demikianlah penjelasan kakak tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Jangan lupa untuk banyak mengerjakan soal latihan dan terus semangat belajar. Sampai berjumpa pada materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!